Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah sampai ke bab salatul Jum'ah, ya, sampai bab salat Jum'ah. Wa tajibul jum'atu ala kullil mukallafi hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwi mimma taqaddam. Dan wajib Jum'atan bagi siapa? Ala kulli mukallaf, bagi setiap orang mukallaf, yaitu setiap orang yang akil dan baligh. Itu yang dikatakan mukallaf, ya. Dan yang namanya taklif itu sesuatu yang berat, sesuatu yang dipikulkan ke pundak kita, makanya dikatakan mukallaf, ya. Jadi kita itu ditaklif sama Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa yang beban yang kita itu bisa untuk memikulnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ngasih kepada kita sesuatu yang di luar daripada beban kita. Kita seperti seorang laki-laki diwajibkan apa? Untuk nafkah, untuk mencari nafkah. Dan beban taklif itu mampu untuk dipikul sama seorang lelaki, ya, mu'dham, kebanyakan lelaki, ya, dia itu mampu untuk memikul pekerjaan, ya, nafkah, ya, mereka itu memang mampu, berbeda dengan perempuan, ya. Perempuan terkadang dia itu ya bisa bekerja, akan tapi dia lebih senang untuk apa? Untuk diurusi, untuk diperhatikan oleh seorang lelaki. Itu mu'dham, kebanyakannya seperti itu, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkannya atas lelaki. Jadi fitrahnya perempuan memang seperti itu, fitrahnya laki-laki itu memang seperti itu. Ketika dibalik atau nanti ada persamaan, ada persamaan gender nanti, ya. Nah, di dunia barat itu akhirnya mereka itu para perempuan yang itu mereka pekerjaannya ya pekerjaan sekretaris, ya, pekerjaan-pekerjaan yang ringan, sehingga ketika ada orang itu yang ingin mengatakan kesetaraan gender, maka ada seorang wanita itu bertanya, lah kamu ini dari data dilihat bahwasanya seorang perempuan itu, kebanyakan perempuan tidak ada yang misalkan tukang ledeng, tukang genteng, kemudian yang beresi bangunan, kontraktor, itu tidak ada. Karena apa? Karena memang itu taklif daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu dibebankan kepada seorang lelaki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa hal. Salah satunya ini, ya, wajib untuk apa? Hadir Jum'ah, ya. Kulli mukallaf akil baligh. Setiap seorang ada akalnya, maka dia masih mukallaf. Dia baligh, dia punya akal. Ketika akalnya tidak ada, baru kemudian dia mendapatkan udzur. Tapi selama akal itu masih ada, maka dia apa? Dia masih mukallaf. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya masih berlaku. Hur, begitu juga yang wajib hadir Jumat, yaitu seorang yang merdeka. Orang yang budak, maka dia itu tidak wajib, meskipun budaknya itu cuma 50%. Ya, 50%, ya, dia itu budak, dan 50% lagi hur, bebas, ya. Maka ketika itu dia apa? Dia tidak wajib. Atau seorang yang sedang berusaha untuk memerdekakan dirinya, ya, itu tidak wajib, ya. Zakarin, lelaki, ya, lelaki wajib Jumatan, ya. Perempuan dia tidak wajib, tapi kalau seandainya dia hadir maka dia sah. Nah, ada sebagian tempat sholat Jumat juga dihadiri oleh seorang perempuan, tapi tidak wajib. Yang wajib bagi seorang lelaki. Mukimin, yaitu orang yang mukim, bukan orang musafir. Musafir baik safarnya itu panjang atau safar pendek, maka dia tidak wajib Jum'ah.
Ya, musafir baik safar itu pendek atau safar panjang maka tidak wajib Jum'ah. Tapi kalau seandainya dia hadir maka sah Jum'atannya, ya bisa diterima. Bila marad, dan juga tanpa sakit, yang mana yang sakitnya itu seseorang itu dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Jumatan, ya. Seorang sakitnya itu bagaimana? Sakit yang sekiranya dia keberatan kalau seandainya diperintahkan untuk hadir Jum'ah, ya, hadir Jumat itu berat bagi dia. Nah, sakit yang seperti ini maka apa? Tidak menggugurkan fardunya Jum'ah. Ya, Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, ya, kalau seandainya kamu itu kepingin ngambil uzur sakit, maka hendaknya sakitnya itu yang benar-benar apa? Yang benar-benar sulit untuk kita itu hadir. Ya, caranya bagaimana? Coba kalau seandainya ada kabar yang menyatakan bahwasanya di masjid itu setelah sholat Jumat dibagikan uang 100.000. Kira-kira jenengan berangkat apa di rumah? Nah, atau 200.000, ya, misal, ya, sakit sembuh. Ya, jadi kalau seandainya wah ini 200.000 lumayan nih, tak paksakan sedikit ini, ya. Berarti nah ini berarti apa? Ini betul-betul tidak sakit ini. Sakitnya itu yang sekiranya mau dibagikan 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, setahun sudah sakit ini. Saya tidak mau datang, meskipun dibagikan. Lah itu berarti apa? Sakit yang memang sulit bagi dia untuk hadir Jumatan. Tapi kalau pening sedikit, wah saya sakit. Nah, ini tidak benar. Karena apa? Karena Jumat itu wajib. Jumat itu wajib dihadiri. Kalau seandainya seorang itu tanpa sakit, ya, seperti sakit, ya, atau ada udzur-udzur yang lain yang sudah kita jelaskan di apa? Di a'dha udzur Jum'ah wal jamaah. Seperti apa? Seperti orang yang bekerja yang sekiranya itu dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ya, kalau seandainya orang yang sudah masak roti, ya, masak roti kalau ditinggal Jumatan dia gosong, akhirnya rusak rotinya. Nah, itu masih uzur. Atau kemarin ada yang tanya, ya, orang yang ngurusi lainnya pesawat itu, kalau seandainya tidak ada ngurusi dia pesawat itu tabrakan. Nah, dan ketika itu tidak ada perempuan, biasanya ada perempuan, jadi ketika itu tidak ada, semuanya perempuannya pada tidak hadir. Nah, maka ketika itu termasuk uzur. Ya, banyak daripada uzur Jum'ah dan jamaah. Wajibu 'alal marid wa nahwi in hadara waqta iqamatiha. Ya. Tapi kalau seandainya seseorang itu sudah hadir di masjid, ya, dia sakit, dia itu sudah di masjid. Nah, maka ketika itu dia tidak boleh meninggalkan apa? Tidak boleh meninggalkan Jum'ah. Kecuali kalau sakitnya yang memang apa? Yang kalau seandainya dia itu menunggu di Jum'ah itu dia bakal apa? Bakal kerepotan, seperti orang yang murus-murus. Ya, dia bolak-balik kamar mandi dan takutnya kena daripada najis masjidnya, maka ketika itu juga termasuk daripada uzur. Kalau seandainya dia memang tidak bisa, maka diperbolehkan, ya. Tapi kalau seandainya sudah qomat, ya, ya, dia wajib itu Jumatan, ya, meskipun dia dalam keadaan sakit karena sudah hadir di masjid, ya, sudah hadir di masjid. Au hadara fil waqti wa lam yashuk alaihi al-intidhar, atau dia itu sudah masuk waktu zuhur, ya, dan dia itu tidak berat untuk menunggu khutbatain, 2 khutbah sama sholat Jumat, maka ketika itu juga termasuk wajib. Kalau ini yang sudah apa? Sudah mau qomat, ya, sudah mau qomat, ya, hadir di masjid, ya, dia wajib untuk sholat Jumat. Atau dia hadir sudah masuk zuhur, dia sudah hadir di masjid, ya. Jadi tiba-tiba misalkan dia ngelieng, misalkan dia tiba-tiba lemes, ya, kalau seandainya dia itu menunggunya itu tidak berat maka diwajibkan. Tapi kalau seandainya berat, ya, dia diperbolehkan untuk apa? Untuk kembali. Wa ala man balaghahu nida'us sayyibin min tarfil mawdhi'il jum'ah ma'a sukunir rih, ya. Begitu juga wajib Jumat bagi siapapun yang mendengar suara azan,
Ya, suara adzan tanpa mikrofon ya. Sekiranya kalau seandainya di masjid ini adzan, maka sampai mana itu nidaknya, itu panggilannya itu sampai mana kira-kira, dan itu dilihatnya itu dengan normal ya, tanpa ada kebisingan, tanpa ada suara ya. Kalau sekiranya ini seorang ya, kalau sekarang kan tidak bisa, ada mobil, ada motor. Kalau zaman dulu ya seorang itu bisa suaranya itu bisa jauh. Nah, kalau jauh itu kita itu seorang itu sampai ujung itu dia bisa mendengar panggilan adzan zuhur atau adzan Jum'ah, maka dia wajib untuk apa? Hadir Jum'ah. Tapi kalau seandainya dia itu tidak ada masjid sama sekali ya, dan tidak ada 40 orang nanti syaratnya, maka dia apa? Tidak wajib Jum'ah, tidak wajib Jumatan, atau orang yang tinggal jauh ya. Tapi sekarang alhamdulillah setiap masjid itu ada Jumatannya. Ya, dulu beberapa masjid saja, tapi alhamdulillah sekarang ya semakin besar muslimin ya, sebagian masjid juga membuat Jumatan ya. Nanti kita bahas di syarat Jumatan. La ala musafir safaran mubahan tawilan au qasiran. Dan tidak wajib Jumatan bagi siapa? Bagi musafir, baik safarnya itu pendek atau safarnya itu panjang. Yang tidak wajib adalah safar mubah ya, safar yang memang tujuannya untuk perkara mubah, bukan perkara haram. Kalau perkara haram maka tetap apa? Tetap wajib Jumatan, karena rukhsah, keringanan daripada Allah tidak diberikan kepada seorang yang ahli maksiat ya. In faraka mahal iqamati qabla al-fajri, dengan syarat dia keluar daripada kotanya sebelum fajar. Sebelum apa? Sebelum fajar. Karena kalau seandainya setelah masuk fajar dia sudah apa? Sudah masuk hari Jumat dan dia wajib sholat Jumat ya. Jadi kalau musafir safarnya itu jam 9 pagi mau safar ke Jakarta, sedangkan apa? Sedangkan itu hari Jumat, maka dia wajib untuk sholat Jumat ya. Yang tidak wajib siapa? Yang melakukan safar atau yang dia sudah keluar daripada kotanya sebelum fajar di hari Jumat. Hari Kamis, hari Rabu dia sudah berangkat, maka itu apa? Itu safar atau musafir yang menjadikan seorang itu tidak wajib sholat Jum'ah. Tapi kalau sudah hari Jumat maka dia wajib, dan dia tidak boleh melakukan safar, haram melakukan perjalanan safar, kecuali kalau seandainya dia itu yakin bahwasanya dia bakal melaksanakan sholat Jumat di perjalanan ya. Jadi misalkan naik mobil berangkat ya, misalkan dari jam 9 safar mau kemana? Ke Semarang ya, sampai ya, banter-banter paling 1,5 jam maka dia bisa sholat Jumatan di Semarang. Boleh, tidak ada masalah ya. Berangkat mau ke Jakarta ya, naik mobil misalkan, dia bisa berhenti untuk sholat Jumat, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk apa? Untuk safar ya. Meskipun nanti kalau seandainya ternyata di jalan itu dia itu luput daripada Jumatan, dia mengira misal saya di perjalanan itu ada masjid ya, di perjalanan itu ada masjid, nanti saya mau sholatnya di masjid situ ya. Ketika dia perjalanan, subhanallah, ndak nyandak, ketika sampai masjid sudah selesai Jumatan ya, maka ini masih apa? Masih udzur. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia itu mau melakukan Jumatan tapi tidak terjadi. Berbeda kalau seandainya tidak mungkin untuk melakukan sholat Jumatan, lah maka ini tidak diperbolehkan. Atau ya wa yahrumu ala man farraqathu ya. Kalau seandainya sudah dia wajib Jumatan, maka dia tidak diperbolehkan safar setelah fajar, kecuali dengan imkannya fi tariqi, yaitu menjalankan sholat Jumat di jalannya, au tawahhasya bi takhallufi anir rifqa, atau kalau seandainya dia itu tidak ngikut rombongan, maka dia bakal
eh, takut lah untuk melaksanakan perjalanan. Musafir ini dia takut. Maka ketika itu diperbolehkan ya. Misalkan dia sama rombongan, kemudian rombongan ini dia mau tidak mau berangkat ya, seperti sekarang itu apa di bis atau travel tiba-tiba mau berangkat gitu aja. Sedangkan dia ini kalau seandainya berangkat dia tidak ada tempat, dia harus berangkat, maka ketika itu apa? Tidak ada masalah ya. Ketika itu tidak ada masalah. Wa in lam yakhaf dhararan, meskipun tidak takut ada bahaya sama sekali. Tapi kan seorang kalau misalkan tiba-tiba rombongan itu dia mau berangkat ya, setelah fajar ya, dia kalau misalkan dia harus mundur dan tidak ada bahaya, tapi ada wahsyah di situ. Wahsyah itu ya tidak enak untuk berangkat safar sendiri ya, merasa ya musafir sendiri kan tidak enak ya, apalagi tidak ada, misalkan tidak ada temannya, maka ketika itu termasuk apa? Udzur. Ada juga pengecualian lau ihtaja lis safar li idraki Arafah au mal fa jaza walau ba'da zawal. Kalau seandainya dia perlu untuk safar, untuk mendapatkan Arafah. Ya, Arafah, al-hajju Arafah, haji itu poinnya Arafah. Kalau tidak dapat Arafah ya tidak dapat haji, harus qadha. Ya. Dia mau mendapatkan Arafah di hari Jumat, maka ketika itu dia boleh musafir apa ba'dal Jum'ah, diperbolehkan. Atau li'idrak gimal, untuk mengambil atau mendapatkan harta. Ya, jadi kalau seandainya dia tidak berangkat, hartanya itu bakal hilang misalkan. Tapi kalau seandainya dia berangkat, ya hartanya bakal selamat. Maka ketika itu dia diperbolehkan musafir meskipun setelah apa? Setelah fajar di hari Jumat. Selain itu maka tidak diperbolehkan ya. Dia wajib apa? Dia wajib untuk menunggu Jumatan ya. Wa tusannul jamaah fi dhahril ma'dzurin. Ya, wa tusannul jama'atu fi dhuhril ma'dzurin wa apa nih? Wa yakhfunaha in khafiyal uzur ya. Dan kalau seandainya seorang itu termasuk yang mendapatkan uzur Jum'ah, dia juga disunnahkan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur disunnahkan berjamaah. Tapi disunnahkan apa? Untuk menyembunyikannya. Jangan nampak-nampak untuk sholat zuhur bareng-bareng. Karena apa? Takut fitnah. Kecuali kalau seandainya uzurnya itu nampak. Seperti apa? Musafir. Ya, dia musafir, tidak sholat Jum'ah sudah lewat. Ya, kemudian mau sholat zuhur. Nah itu tidak ada masalah. Oh, karena ini musafir, orang-orang tahu ini orang asing. Ya, tapi kalau seandainya di kota, ya, atau di beberapa daerah misalkan kemudian dia mau melaksanakan sholat zuhur bareng-bareng ya, padahal uzurnya itu khafi, uzurnya itu tidak terlihat ya, misalkan sakit atau yang lainnya, maka hendaknya apa? Disembunyikan karena takut apa? Takut terjadi fitnah. Wa man sahhat dhuhruhu sahhat jum'atuh. Dan barang siapa yang sholat zuhurnya sah, maka Jumatannya sah. Seperti anak kecil. Anak kecil dia itu sholat zuhur, maka sholat Jum'ahnya sah. Wa man wajabat alaihi la tasih ihramu bidzuhri qabla salamil imami. Ya. Dan barang siapa yang wajib sholat Jum'ah, maka dia tidak sah untuk melaksanakan sholat zuhur sampai imam Jumatannya itu salam ya, atau dia tidak mungkin lagi untuk menggapai sholat Jum'ah. Jadi kalau misalkan orang tanpa udzur, dia itu bukan termasuk yang boleh meninggalkan Jum'ah, kemudian dia mau sholat. Kapan sholatnya? Dia tidak boleh sholat zuhur kecuali setelah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan sholat Jum'ah ya, tapi selama mungkin ya, maka harus wajib apa? Sholat Jum'ah. Dan tidak mungkin sholat Jumat itu kapan? Ketika imam bangun dari rukuk
kedua. Nah, itu sudah tidak wajib Jumat. Tapi kalau misalkan kita datang ke satu masjid, masjidnya sudah selesai, dan kita tahu di masjid yang lain biasanya mundur, nah, wajib itu langsung lari ke sana, itu berangkat langsung set ke sana, meskipun dapati cuma apa? 1 rakaat terakhir, ya. Tapi kalau seandainya dia itu termasuk yang ma'dzur, ya, yang tidak wajib Jumat seperti seorang wanita atau seorang yang sakit, maka tidak harus menunggu apa? Tidak harus menunggu Jumatan selesai. Ya, tidak harus menunggu Jumatan selesai. Dia boleh, karena dia bukan termasuk apa? Yang wajib, ya. Di sini tidak sah ihramnya, tidak sah takbiratul ihramnya ketika dia sholat zuhur. Ya, jadi harus menanti apa? Jumatan selesai. Ya, Jumatan selesai. Wa man taraka Jum'ah tahunan biha taballahu ala qalbi. Barang siapa man taraka thalatha Jum'ain, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, ya, tahawunan biha, ngeremehkan, taballahu ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeraskan daripada hatinya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, jangan sampai berturut-turut, ya, waliyadzubillah. Kalau sudah dikeraskan hatinya, maka tidak dengar nasihat lagi, tidak bisa terpengaruh dengan Al-Quran, tidak terpengaruh lagi dengan hadis, tidak bisa melakukan hal-hal positif disebabkan apa? Karena sudah ditutup hatinya, waliyadzubillah. Jadi kalau hendaknya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yundabu lirraji zawal udhri yuakhiru dhuhri ila ya'si minal jum'ah. Dan disunnahkan bagi orang yang mungkin uzurnya itu hilang, ya, dia disunnahkan untuk apa? Untuk mengakhirkan zuhur sampai sekiranya dia itu betul-betul tidak bisa sholat Jum'ah. Ya, misalkan dia kalau seandainya saya tunda sholat zuhur saya, kemungkinan saya bisa hadir Jumatan. Ya, misalkan dia sudah minum obat, biasanya setelah minum obat setengah jam itu sudah enakan, maka dia disunahkan apa? Menunda daripada sholat zuhurnya. Ya, kalau misalkan biasanya ada di beberapa masjid, ya, zuhurnya itu di sholat mulai khutbahnya itu diundurkan, ya, dimundurkan, ya, maka dia itu boleh atau disunahkan untuk menunda daripada sholat zuhur sampai sekiranya dia sudah betul-betul tidak bisa untuk mengikuti sholat Jum'ah. Itu bagi apa? Bagi orang yang mungkin untuk hilang uzurnya sebelum sholat Jumatan itu habis, ya, maka disunahkan itu untuk menunda sampai apa? Sampai sekiranya sudah tidak mungkin lagi sholat Jumat, yaitu ketika imam itu sudah bangun dari rukuk yang kedua. Ya, kalau sudah bangun daripada rukuk yang kedua, maka sudah apa? Sudah tidak mendapatkan Jumatan, karena Jumatan minimal 1 rakaat bersama imam, minimal Jum'ah itu mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau dapat 1 rakaat sama imam, maka dia sholat Jum'ah. Tapi kalau dia tidak dapat 1 rakaat sama imam, ya, imam sudah bangun sami Allah liman hamidah, dia baru datang, ya, dia sholatnya itu takbiratul ihram, niatnya sholat Jumat, tapi setelah salam imam dia nambahnya 4 rakaat karena dia tidak sah sholat Jumatnya karena tidak dapeti 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau seandainya terlambat 1 rakaat, dia niatnya sholat Jumat, setelah salam imamnya nambah 1 rakaat karena dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke syarat Jumatan, syurutul Jum'ah, ya. Monggo. Pas Covid. Banyak yang ngumpet-ngumpet biasanya. Ada beberapa masjid itu yang nekat, ya. Dan kalau kita waktu itu di Semanggi ada satu masjid yang tidak pernah tutup zaman Covid.
Nah, dia lebih takut sama Allah daripada sama pemerintah. Ya. Ya kalau misalkan di karantina dia ma'dzur ya, dia tidak bisa keluar sudah. Nah, itu wajib mencari sampai ya sampai tidak ada kemungkinan lagi untuk apa? Untuk sholat Jum'ah. Jadi harus nyari itu. Nah, itu itu mestinya datang. Itu kalau misalkan tidak bisa keluar ya sudah. Kalau misalkan di karantina ma'dzur itu termasuk uzur, termasuk uzur. Tapi kalau sehat walafiat kemudian ada masjid ya, maka kita itu wajib untuk mencari masjid yang sekiranya kita itu bisa sholat Jumat. Kita nyari keliling. Ya, subhanallah ya di waktu itu di Semanggi itu cuma beberapa aja yang melaksanakan ya, satu masjid itu sampai di jalan rayanya. Jadi bukan di masjidnya tok, jalan rayanya karena cuma itu tok masjidnya. Jadi sholat ya, ada sebagian masjid yang sudah penuh langsung tutup. Ya, ada yang sudah tutup langsung. Ya itu tinggal menjadi sejarah. Ya, jadi kita tidak boleh takut aslinya karena sekarang itu kita mudah untuk ditakut-takuti, mudah untuk ditakut-takuti. Tinggal iman yang berbicara. Ya. Kalau sudah ditakdirkan meninggal COVID ya meninggal. Nek tidak ditakdirkan meninggal ya meskipun kena COVID ya meskipun sudah sampai tepar ya tetap hidup. Ah itu ya seperti di Malaysia seperti itu juga. Di Malaysia tidak boleh kecuali beberapa warga yang warga Malaysia asli, tapi ada beberapa orang yang akhirnya buat Jumatan itu di rumah ya di rumah ya nanti kita bahas syaratnya itu. Syaratnya sahnya Jumat ya. Nanti kok bisa di rumah. Ada syarat. Ada lagi monggo. Penerbangan setelah Jumatan. Oh, kalau seandainya dia tidak berangkat lagi, dia tidak dapat penerbangan selanjutnya. Nah, itu mungkin ya dia waktu Jumat di atas. Dia musafirnya dia ketika transit sudah musafir itu. Penerbangan pertama, hah? Penerbangan pertama jam 12. Setengah 12 penerbangan pertama. Ya. Dia tidak dapat sholat Jumat ya. Soalnya aja. Nah, itu tadi itu dia harus apa? Dia harus menunda safarnya itu setelah Jumat atau pagi. Sekiranya dia sampai tempat tujuan dia eh, sudah musafir dan dia bisa bisa ngikuti Jum'ahnya. Tapi kalau seandainya pas Jumatan dia berangkat, ya itu tadi. Kalau seandainya untuk menyelamatkan harta, ya itu termasuk udzur. Tapi kalau seandainya dia itu tidak ada hajat sama sekali karena misalkan untuk safar atau untuk pekerjaan yang pekerjaan itu bisa kita tunda safarnya setelah Jumatan atau sebelum Jumatan, maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang diperbolehkan apa? Ketika udzur. Udzur ini misalkan saya tidak dapat tiket kecuali di sana itu jam 1 siang ya, mau berangkat misalkan mau haji. Ya kalau seandainya dia
mepet, Jumatannya takut apa? Takut kehilangan pesawat. Nah, itu tidak ada masalah itu. Ya, karena li'idrok kemal ya, untuk mendapatkan atau menyelamatkan daripada harta. Karena kalau seandainya dia nanti telat ya, akhirnya harus bayar beli pesawat lagi, ini lagi. Tapi kalau seandainya kita musafir, kita mau ke Jakarta ya, dan tidak ada hajat yang mendesak ya, maka kita harus milihnya apa? Setelah Jumatan atau sebelum fajar. Sebelum fajar. Ya, itu harus kita perhatikan. Kecuali kalau naik mobil aman itu. Ya, berhenti di rest area, nanti sholat Jumat di rest area, habis itu lanjut. Nah, itu tidak ada masalah. Boleh. Kalau sudah musafir boleh. Tapi dia safarnya yang haram. Safarnya itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi dosa dia safarnya itu. Ini kan misalnya kita kan mau berangkat ke Jakarta, katakan pesawat berangkatnya itu jam 12 lebih seperempat. Nah, kebetulan dia sudah pada saat dia sudah membayar sudah tiket selanjutnya. Nah, kalau mengikuti Jumatan di bandara, dia itu sudah keluar sudah terlambat. Nah. Padahal itu, apakah itu juga termasuk masih tak termasuk? Nah, ini safar. apa masuk ke Jakarta? Ya. Kan masih di bandara, kan kita masih dalam kota kita. Ya, bandara di luar kota biasanya. Bandara di luar kota. Kalau di Solo ya, Solo, Boyolali, itu sudah luar kota itu. Tapi masalahnya safarnya itu kalau Jumatan sebelum subuh Jumatan. Sebelum subuh hari Jumat. Sebelum subuh hari Jumat. Kalau misalkan dia mau berangkat Jakarta, tiketnya jam 12 siang. Nah, berarti dia itu masih di Solo setelah fajar. Berarti tidak boleh itu dia pesen tiketnya jam 12, itu yang tidak diperbolehkan. Bolehnya berarti jam berapa? Jam 7 misalkan, atau jam 8. Jam 8 sampai Jakarta jam 9 ya, berangkat ke sampai rumah mungkin jam 10, setengah 11 sudah sampai di Jakarta, dia wajib apa? Dia wajib Jumatan. Yang tidak diperbolehkan apa? Kita mesen. Kalau seandainya tidak bisa sama sekali, ini kita harus berangkat ini. Kita harus berangkat sebelum Jumatan ya, atau hal yang mendesak ya, maka ketika itu uzur. Seperti Arafah itu tadi, dia harus berangkat musafir setelah fajar untuk mendapatkan Arafah, untuk mendapatkan harta, untuk menyelamatkan harta ya, itu di uzur lah, diperbolehkan. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Makanya milih berangkatnya, safarnya, tiketnya itu kalau hari Jumat itu perlu diperhatikan, lebih baik sebelumnya. Tapi ada riwayat juga di sini memakruhkan untuk berangkat malam Jumat. Jadi di sini dikatakan apa? Man safara lailatal jum'ah da'a alaihi malakan. Ya, malakahu, barang siapa yang safar di malam Jumat, maka malaikat itu mendoakan buruk kepadanya. Jadi tapi di sini makruh ya, di sini makruh karena hadisnya tidak kuat ya. Karena gini. Jadi kalau misalkan ada hadis yang berkaitan tentang hukum, hadisnya itu tidak kuat ya, kita tidak bisa menggunakan itu sebagai hujjah. Tapi para ulama tidak meninggalkan hadis itu begitu saja. Mereka akhirnya menjadikan sunnah kita itu tidak melakukan yang tertera di dalam hadis dhaif tentang hukum. Misalkan transaksi ini ya, ada di hadis dhaif yang membatalkannya. Ya, tidak sah ini transaksi. Hadisnya apa? Hadis dhaif. Ya. Bagaimana? Para ulama mengatakan dianjurkan kita tidak melakukan transaksi ini, meskipun tidak wajib bagi kita untuk ngambil hadis ini. Untuk mau melakukan ya tidak ada masalah, tetap sah karena hadisnya dhaif. Karena berkaitan dengan hukum tidak boleh dijadikan hujjah.
Tapi para ulama itu betul-betul hati-hati kalau seandainya ada hadis-hadis yang lemah berkaitan tentang hukum, maka mereka itu berusaha untuk menghindarinya, tapi tanpa mewajibkan kepada masyarakat umum. Ya, cuma mengatakan apa? Sunnah, dianjurkan untuk meninggalkan gini. Nah ini salah satunya dimakruhkan kita itu safar di malam Jumat, di malam Jumat. Jadi kalau saya sebelumnya kecuali ya, kalau perlu ya. Dan malam Jumat itu kapan? Maghrib. Nah, maghrib itu sudah malam Jumat. Jadi Kemis ya masuk hari Kemis masuk maghrib itu sudah malam Jumat. Ya, jadi lebih baik ya sehari sebelumnya di hari Kemisnya, di hari Kemis. Itu bagusnya ya, bagusnya. Ada lagi? Oh, bisa. Hmm. Kalau batal di rakaat yang kedua, ya imam sudah selesai salam, maka kita zuhur. Salatnya zuhur, takbiratul ihramnya zuhur. Niatnya zuhur. Niatnya zuhur, takbiratul ihram niatnya zuhur, salatnya 4 rakaat. Ya, tapi dia ma'dzur. Dia ma'dzur, enggak berdosa ya karena uzur ya, karena uzur. Adapun kalau seandainya seorang itu safarnya keluarnya di sebelum fajar, nunggu di bandara, nah dia sudah musafir rasanya. Supaya itu hilah itu, hilah. Kalau kita itu kata ulama kalau kita sering hilah, hilah itu apa? Hilah ya macam seperti itu. Gimana itu? Ngakali ya. Nah katanya ulama kalau seandainya seorang itu sering ngakali hukum syariat ya, maka tidak dimasukkan surga. Tidak dimasukkan apa? Tidak dimasukkan neraka. Dimasukkan ke tong. Tapi tongnya dimasukkan ke neraka. Tongnya dimasukkan neraka. Jadi ya, ketika nanti Allah katakan, ya Allah kenapa masuk neraka? Kamu tidak saya masukkan ke neraka, saya masukkan kamu ke tong. Tapi tongnya di neraka. Ya itu kalau seandainya ya, tapi ada beberapa yang perlu kita melakukan seperti itu ya. Tapi niatnya bukan apa? Bukan untuk lari. Kalau misalkan lari untuk wajib Jumat ya untuk itu ya itu yang termasuk yang dilarang. Tapi kalau seandainya karena kepepet ya karena tidak ada cara lagi, celah lagi supaya kita tidak haram, maka itu tidak ada masalah ya. Tapi niatnya bukan untuk mempermainkan yang ngakali ya itu. Tapi kalau sudah kepepet, nah itu tidak ada masalah itu. Hilah itu, hilah. Ada lagi? Bagus tapi kalau ditanyakan jadi tidak tahu. Ada lagi? Lanjut ya. Masih ada 10 menit. Hah? Oke, betul. Ya. Nah, boleh. Betul, bisa pindah. Jadi kalau seandainya batal di sini, ya, kemudian kita tahu masjid sana biasanya mundur. Ya bisa. Subhanallah di Solo ini kita bisa sholat Jumatan 3 kali loh. Ada yang adzan tet, khatib langsung naik, terus singkat, sholat, assalamualaikum warahmatullah. Di sana ada yang masih baru akhir-akhir khutbah, ada yang akhir-akhir khutbah. Kita bisa langsung datang ke sana sholat, mau yang mundur. Jadi kita bisa sholat 3 kali, satu hari itu bisa sholat Jumatan 3 kali. Ya kalau misalkan batal kita bisa apa? Bisa nyari yang lain. Betul. Syurutul Jum'ah al-awwal waktu zuhur. Fala
Fala tuqdal jum'ah falau dhaqal waqtu ahramu bidzuhri. Dan syarat yang pertama untuk sholat Jumat itu harus berada di waktu zuhur. Jadi khutbahnya, sholatnya semuanya dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi kalau seandainya ada yang mendahului, ya sampai alhamdulillahnya ketika khutbah itu berada di luar zuhur, maka Jumatannya itu tidak sah. Jadi wajib apa? Wajib di waktu zuhur. Seluruhnya daripada khutbatain, 2 khutbah sama 2 rakaat, itu semuanya harus berada di waktu zuhur. Tapi kalau seandainya dia itu sebelum zuhur, ada beberapa masjid yang dia itu ya mungkin sekarang ini mungkin pada takut tidak ada jamaahnya, akhirnya sholat zuhurnya itu dimajukan. Nah ini yang tidak diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan. Sampai di luar waktu zuhur, sebelum zuhur dia sudah adzan dulu, ya adzan dulu, baru kemudian langsung khutbah. Nah ini tidak diperbolehkan dan itu tidak sah, karena syarat sahnya Jumatan itu apa? Tidak terpenuhi, sehingga Jumatannya itu tidak sah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu sholat Jumatnya di waktu zuhur. Fala tuqdal jum'ah, dan Jumat itu tidak bisa diqadha. Ya, artinya yaitu tadi, kalau sudah lewat ya sholat zuhur, tidak ada qadha Jum'ah. Begitu juga ba'diyah qobliyahnya itu tidak ada. Ya, jadinya langsung zuhur. Jadi sholatnya langsung zuhur. Ya, qobliyah ba'diyahnya, jadi qobliyah ba'diyah zuhur. Ya, jadi kalau misalkan seorang itu tidak dapat Jumatan, ya sudah, tidak bisa untuk apa? Tidak bisa untuk diqadha. Yang diqadha itu zuhur, karena sholat Jumat itu ada khutbatain, ada 2 khutbah. Ya, 2 khutbah ini ada sebagian yang mengatakan sebagai pengganti daripada 2 rakaat. Ada yang mengatakan tidak, itu sendiri. Ya, itu sendiri. Ya, dan Jumat itu sholat 2 rakaat sendiri, bukan zuhur yang diringkas. Tapi ada yang mengatakan sholat Jumat itu zuhur ya diringkas, yang 2 rakaatnya diganti apa? Yang diganti apa? Khutbatain, 2 khutbah. Sehingga di situ kita tidak diperbolehkan berbicara. Ya, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh daripada batu, ya di zaman dulu tidak ada karpet gini, ya menyentuh batu main-main, faqad lagha, maka sholat Jum'ahnya itu tidak sempurna. Ya, sehingga jangan berbicara sama sekali ketika khatib itu berbicara, meskipun kita itu negur orang-orang yang ramai mengatakan harus diam. Maka jangan main HP waktu ya subhanallah, ya Nabi Muhammad SAW itu ngasih hadis yang bisa dipakai. Waman masal hasa, siapapun yang nyentuh apa? Kerikil. Ya, sekarang nyentuh layar, seret browsing, kadang orang itu browsing lah, haula wala quwwata illa billah. Jadi Ustaz saya cuma gini-gini tok. Nah, Nabi mengatakan nyentuh batu aja tujuannya lalai, maka itu apa? Itu bisa tidak membatalkan pahala daripada Jum'ah. Makanya sebagian masjid mereka tidak muteri kotak infak setelah khatib itu ceramah. Karena takut apa? Karena takut ke distract ya. Jadi akhirnya orang itu mempersiapkan gini, akhirnya tidak mendengarkan daripada khutbah. Nah, sebagian kita dapati di masjid di Jakarta itu, mereka sebelum mau melaksanakan khutbah itu diputar dulu, udah selesai baru mereka mau melaksanakan khutbah. Ada sebagian habis adzan yang pertama muteri, ya, habis duduk dikasih beberapa waktu 10 menit untuk muter. Karena terkadang kita ngajari sama sebagian takmir itu mengatakan, ya Habib nanti tidak ada pemasukan ini. Nah, ini masjidnya akhirnya tidak jalan nih. Gimana tuh ini masjidnya, Allah malah takut ya. Tidak ada buat kas ya.
Nah, ya bagaimana? Ya itu kita harus mikirkan di Jakarta itu gitu. Mereka enggak pakai kotak, tapi ada satu orang pakai selendang gitu muter. Ya, sambil sholawatan gitu terus muter sampai selesai. Sudah selesai, Bilal itu langsung ngingatkan tentang sahnya Jumatan atau sempurnanya Jumatan. Habis itu khatib itu naik. Itu perlu diperhatikan. Ada sebagian ustadz itu ketika sampai kotak infak itu tidak diteruskan sama dia, sampai mandek di situ, sudah dibiarkan. Ya, tapi ya itu ya tidak sampai tidak sampai haram ya, tidak sampai haram, makruh aja. Falau dzaqal waktu ahramu bidzuhur. Kalau seandainya waktunya zuhur itu sudah mau sempit, tidak bisa untuk dilaksanakan 2 khutbah atau 2 rakaat, maka ketika itu mereka wajib wajib ihramnya itu takbiratul ihramnya itu dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Sabtu berikutnya kita jelaskan lebih detail tentang syarat Jum'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerapkan daripada syariat, jadi mudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita itu dapat meninggalkan daripada maksiat zahiran dan batinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ala dini yaqul ya salih jami' syamillah wa la wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. اللهم إنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.